Pernah gak sih kalian lihat notifikasi di HP? Koin X naik 300%. Langsung panik buru-buru ikutan beli, berharap jadi sultan dalam semalam. Besoknya yang naik bukan saldo kalian, tapi tekanan darah. Dompet kita jadi cuk. Sementara si influencer cuma bilang, cush. Kok bisa? Siapa yang salah? Dunia kripto itu hutan belantara. Di sana ada peluang emas untuk mengubah nasib, tapi juga banyak ranjau darat berupa saran tipuan. Jutaan rupiah hangus karena kita telan mentah-mentah ucapan manis dari orang yang kita percaya di internet. Mereka cuma bilang buy the dip, hold, dan to the moon tanpa pernah kasih tahu resikonya. Padahal uang itu hasil keringat kita sendiri. Di Mau Kuandong, kita gak mau kalian cuma jadi korban FOMO. Kalian berhak tahu cara melindungi dompet kalian. Hari ini, kita akan bongkar tuntas 3 cara jitu untuk menyaring dan mengecek kualitas saran investasi kripto biar dompet kita tetap aman dan cuan kita makin tebal. Ini adalah filter wajib yang harus kalian pasang sebelum mencet tombol beli. Filter pertama yang paling penting adalah apakah si influencer menjelaskan mengapa harganya bisa naik atau cuma menjelaskan apa yang harus kalian beli. Influencer tukang tipu itu jualan mukjizat. Mereka akan bilang, beli koin ini, harganya bakal to the moon karena akan ada listing besar. Mereka fokus pada harga, potensi cuan, dan semangat yang menggebu-gebu. Intinya, mereka cuma jualan fear of missing out atau FOMO. Sebaliknya, influencer berkualitas itu jualan mekanisme dan fundamental. Mereka tidak akan fokus ke harga jangka pendek, tapi akan bahas tokenomics, use case, dan adopsi teknologi. Coba kita pakai analogi sederhana. Kalian mau beli perusahaan. Kalian nggak cuma lihat harga saham hari ini, tapi lihat laporan keuangannya, siapa CEO-nya, dan apa produk yang dijual. Dalam dunia kripto, laporan keuangan itu namanya tokenomics. Ini adalah studi tentang bagaimana sebuah aset digital didistribusikan, diciptakan, diatur, dan dimusnahkan. Ciri influencer berkualitas, mereka akan bahas detail ini. Pertama, total supply dan max supply. Berapa jumlah koin yang beredar di pasar dan apakah ada batasnya? Kedua, burning mechanism. Apakah ada mekanisme di mana koin tersebut dibakar atau ditarik dari peredaran? Ketiga, use case/utility. Apa gunanya koin ini di dunia nyata? Jika influencer hanya menyarankan, beli koin ABC karena harganya murah dan pasti naik, tanpa pernah menyebutkan tokenomics, fundamental team, atau masalah apa yang ingin dipecahkan koin tersebut, anggap saja itu alarm bahaya pertama. Mereka bukan sedang memberi saran, tapi sedang mempromosikan barang dagangan. Ini adalah jebakan pump and dump klasik yang membuat dompet kita merana. Filter kedua adalah, apakah si influencer benar-benar berinvestasi di koin itu atau dia dibayar untuk membuat kalian berinvestasi? Dalam skema pump and dump, yang terjadi adalah 1. Influencer atau grup insider dibayar sejumlah besar uang. 2. Mereka gencar promosi, menciptakan hype agar banyak investor retail beramai-ramai masuk dan membeli. 3. Saat harga koin naik tajam, para insider dan influencer itu langsung menjual semua koin yang mereka miliki. 4. Hasilnya, mereka untung besar. Dan kita, para investor retail, langsung nyangkut di harga pucuk. Ciri influencer tukang tipu dalam hal ini, tidak ada transparansi. Mereka tidak pernah disclose kalau video ini adalah iklan. Fokus pada keuntungan cepat. Mereka selalu menekankan potensi 10x, 100x dalam waktu singkat. Ciri influencer jujur, disclose transparansi. Mereka akan mengatakan secara jelas, ini adalah video berbayar. Menunjukkan kepemilikan. Mereka berani menunjukkan bukti bahwa mereka sendiri sudah berinvestasi. Jika seorang influencer tidak bersedia mempertaruhkan uangnya sendiri,
alias tidak memiliki skin in the game, tapi menyuruh kita mempertaruhkan uang kita, maka dia bukan penasihat investasi. Dia adalah sales yang menjual produk berbayar. Filter ketiga adalah menguji janji manis dan urgensi yang mereka ciptakan. Investasi yang baik butuh riset dan waktu. Investasi tipuan butuh kecepatan dan kepanikan. Ciri khas influencer tukang tipu adalah mereka menciptakan tekanan psikologis agar kalian tidak sempat berpikir jernih. Mereka mengeksploitasi dua emosi utama, greed dan fear. Red flag 1, janji return yang ajaib. Dalam dunia investasi manapun, tidak ada yang namanya guaranteed return. Kalau ada yang janjiin cuan fix 100% dalam seminggu atau bahkan sebulan, itu bukan investasi. Itu adalah skema ponzi yang dibungkus dengan istilah kripto canggih. Red flag 2. Memaksa buru-buru. Ciri influencer tukang tipu, mereka selalu bilang, beli sekarang juga sebelum terlambat. Atau, ini kesempatan emas terakhir, besok harganya sudah naik 100%. Mereka menciptakan FUD, fear, uncertainty, doubt, agar kalian panik dan membeli tanpa riset. Red flag 3. Tidak ada disclaimer resiko. Investasi kripto itu punya risiko yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari saham. Koin bisa anjlok 90% dalam semalam. Influencer berkualitas pasti akan selalu menyertakan disclaimer resiko kehilangan modal secara keseluruhan. Jika influencer kalian hanya bicara cuan, cuan, dan cuan, tanpa pernah membahas kemungkinan terburuk, itu namanya menyesatkan. Jadi, kawan-kawan mau cuan dong? Sebelum kalian ikut-ikutan hype roket bulan yang berujung 0% di dompet kalian, saring dulu sarannya. 1. Cari tahu mengapa harganya bisa naik. 2. Cek skin in the game. 3. Hindari janji ajaib dan urgensi. Dompet kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jadilah investor yang pintar, bukan gambler yang panik. Jangan lupa kasih like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang hampir nyangkut, dan subscribe Mau Cuan Dong, biar kita bisa terus bedah ilmu bisnis dan keuangan yang bikin kita semua jadi sultan beneran. Sampai jumpa di video berikutnya.